Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget akan melakukan sebuah smartphone dari Realme Narzo 30A. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini dan kita akan sampaikan apa saja kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini setelah kurang lebih kita pakai selama 2 minggu pemakaian. Tentunya pasti ada kelebihannya maupun kekurangannya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Oke guys, langsung kita lakukan review smartphone Realme Narzo 30A ini. Oke guys, ini dia adalah Realme Narzo 30A. Jadi kita sudah pakai smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan tentunya kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Di mana kelebihan pertama yang kita rasakan ketika menggunakan smartphone Realme Narzo 30A ini adalah performance yang diberikan oleh HP ini, di mana HP ini itu dilengkapi dengan prosesor MediaTek G85 yang dimana itu sudah sangat mampu banget untuk menjalankan semua aktivitas mulai dari game, kemudian mulai buat kerja, multitasking, sosial media, terus kemudian entertainment. Powernya itu sudah sangat-sangat cukup guys. Jadi untuk HP 1 jutaan ini sudah sangat wow banget untuk secara performance penggunaan sehari-hari. Apalagi dilengkapi dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB, yang dimana itu juga membantu untuk kita bisa install banyak aplikasi. Contohnya kita buat main game kayak Genshin Impact yang butuh storage-nya lebih dari 8GB. Terus kemudian untuk buat aplikasi sosial media kita juga sudah pakai buat scrolling-scrolling. Itu enak banget guys. Jadi nggak ada masalah untuk HP 1 jutaan dari Realme Narzo 30A ini, itu oke banget untuk dari sisi performance-nya. Kemudian yang saya rasakan ketika menggunakan smartphone Realme Narzo 30A ini adalah daya tahan baterai dari smartphone ini. Dengan pemakaian saya yang medium use, di mana saya buat pakai sosial media dan sesekali buat main game, baterainya tuh tidak pernah habis dalam 1 hari pemakaian. Pasti paling tidak itu 2 hari pemakaian. Bahkan kalau misalnya saya jarang-jarang gunain, maksudnya nggak terlalu intens banget gunain, bisa tembus 3-4 hari pemakaian guys. Dan itu worth it parah guys. Jadi untuk daya tahan baterainya sebesar 6000 mAh ini memang good job Realme. Jadi ini memang bagus banget untuk daya tahan baterainya, dilengkap apalagi prosesornya cuma 12 nanometer dan mungkin resolusinya 720p itu yang membantu banget untuk daya tahan baterai di smartphone ini tuh awet banget guys. Kemudian kelebihan ketiga yang review gadget rasakan adalah dari sisi kamera dari smartphone ini, di mana kamera dari smartphone ini itu oke banget guys. Jadi di sini tuh kameranya kita sudah gunakan buat foto maupun video, itu oke banget. Secara harganya 1 jutaan bisa menghasilkan kualitas gambar yang seperti itu. Meskipun memang secara color akurasinya itu masih kadang-kadang terlalu over processing, tapi itu oke banget dan nggak ada masalah. Dan itu kalau misalnya kalian mau lihat, habis ini saya akan tunjukkan sampel foto maupun video dari kamera Realme Narzo 30A. Meskipun di sini kayak kesannya punya 3 kamera, tapi ini cuma punya 2 kamera ya guys. Di bagian depan cuma ada 1. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys untuk kamera Realme Narzo 30A. Setelah ini kalian lihat ya guys. Hello guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Realme Narzo 30A. Kita gunakan di kondisi indoor. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Realme Narzo 30A. Kalau misalnya kita gunakan buat video, buat vlog, kemudian atau mungkin kalau kalian buat Zoom meeting, nah kurang lebih seperti ini kualitas kameranya dan mikrofonnya tentunya. Silahkan terus berikan komentar. Kita akan coba untuk kamera belakangnya setelah ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Realme Narzo 30A. Kita gunakan buat video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas mikrofonnya. Ini semua direkam tanpa bantuan mikrofon tambahan ataupun tanpa bantuan tripod dan lain sebagainya. Ini pegang tangan saja. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambar kamera belakang kalau bisa kita gunakan posisi indoor ya guys. Jadi silakan terus berikan komentar ya guys. Hello guys, kali ini review gadget mau coba kamera depan dari Realme Narzo 30A. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita gunakan buat vlog. Bagaimana dynamic range-nya, bagaimana kualitas audionya, kualitas mikrofonnya seperti apa. Silahkan terus mendapatkan di kolom komentar ya guys. Untuk dynamic range-nya seperti apa, silahkan juga terus mendapatkan di kolom komentar ya guys. Ini kamera depan ya guys.
So, hello guys, kembali lagi dalam review gadget. Kali ini review gadget mau dicoba kamera belakang dari Realme Narzo 30A. Dibuat vlog seperti apa kualitas kameranya, silahkan terus pendapat kalian di komentar ya guys. Dan ini adalah kamera belakangnya, dan kemudian juga bagaimana mikrofonnya, silahkan terus pendapat kalian di komentar kalau kita gunakan vlog buat outdoor ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi security dari smartphone ini, di mana dia dilengkapi dengan sensor sidik jari dan dia juga dilengkapi dengan face unlock yang cukup cepat guys untuk buka tutup aplikasi, buka tutup HP ini. Ya, bukan tutup aplikasi, buka tutup HP ini, jadi bisa pakai face unlock ataupun fingerprint. Ini akan sangat berguna apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalian pakai masker, kalian pasti akan lebih berguna menggunakan fingerprint dibandingkan face unlock. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker dari smartphone ini, di mana kualitas speaker dari smartphone itu sudah sangat bagus banget guys. Meskipun dia masih menggunakan single speaker, tapi menurut review gadget untuk kualitas speakernya ini top banget. Jadi buat main game, terus kemudian juga buat dengerin lagu, buat multimedia itu enak banget. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan pada kalian untuk testing speaker dari smartphone ini supaya kalian dengar sendiri kualitasnya ya guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi user experience yang diberikan oleh Realme Narzo 30A ini, di mana meskipun dia masih ada sedikit iklan, tapi itu tidak sama sekali tidak mengganggu. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk pengguna sehari-hari itu dia jarang banget ada iklan guys. Jadi kalaupun ada iklan paling cuma iklan kayak theme store-nya dia ada apa namanya, ada theme yang baru. Terus kemudian ada paling kayak berita, kalau misalnya yang aplikasi default yang baca ini itu saya matikan notifikasinya karena cukup mengganggu dan nggak bisa di-uninstall. Itu aja sih kelebihannya. Ya selebihnya untuk yang penggunaan lain-lain untuk kayak browser dan lain sebagainya itu hampir nggak ada iklan sih, sesekali doang ada. Tapi untuk user experience yang diberikan itu sangat smooth banget dan aman banget dan nyaman banget guys. Itu dia tadi adalah kelebihan-kelebihan dari smartphone ini. Selain itu juga tadi saya hampir kelupaan bahwa smartphone ini juga mendukung USB OTG. Kalau misalnya kalian mau akses USB OTG, kalian harus masuk di settingnya guys. Jadi di settingnya ini kalian harus cari yang namanya OTG. Jadi kalian harus cari dulu di settingnya ini ada OTG. Nah ini ada OTG connection, kalian harus aktifkan terlebih dahulu. Karena dia secara default dia dimatikan. Jadi kalau meskipun kalian tancapin OTG pasti bertanya, loh katanya mendukung. Ternyata ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Saya juga baru tahu waktu kemarin uji coba, dia harus diaktifkan dulu terlebih dahulu di setting. Secara default harusnya Android itu bisa, tapi sama dia mungkin untuk keamanan jadi dimatikan, jadi harus bisa diaktifkan terlebih dahulu lewat setting ya guys. Itu tadi kelebihan sama sedikit informasi tambahan buat kalian. Untuk kekurangan sendiri dari HP Realme Narzo 30A ini adalah dari sisi waktu charging dari smartphone ini, di mana waktu charging ini tuh pasti tembus di atas 3 jam guys. Jadi mau sisa baterai 20% atau 0% pun itu pasti butuh waktu yang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Jadi cukup lama untuk waktu casnya, tapi nggak ada masalah karena memang daya tahan baterainya itu awet. Jadi bisa saja kalian tinggal semalaman buat ngecas, besok paginya kalian pakai itu sudah aman banget guys. Untuk 2 hari pemakaian juga aman banget guys. Terus untuk kekurangan selanjutnya ada dari sisi mungkin bagi sebagian kalian yang mementingkan spek resolusi, maka ini adalah kekurangan buat kalian, di mana resolusi layar ini cuma 720p. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan secara detail,
secara layar ini itu sebenarnya nggak ada kelihatan guys kalau ini 720p layarnya. Kalau kecuali kalian benar-benar bandingin sama layar yang 1080p, tapi itu pun nggak ngefek apa-apa guys. Jadi pixelnya tuh bagus banget untuk di smartphone ini dan aman banget untuk penggunaan sehari-hari. Oleh karena itu adalah kelebihan kekurangan dari smartphone ini yang bisa review gadget simpulkan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Realme Narzo 30A ini setelah kalian tahu kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini? Jadi kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Realme Narzo 30A ini adalah HP yang termasuk salah satu yang terbaik di harga 1 jutaan. Dan menurut review gadget, tidak ragu lagi kalau misalnya orang tanya untuk HP harga 1 jutaan, yang bisa untuk dibeli saat ini adalah HP Realme Narzo 30A. Karena menurut review gadget untuk performance-nya sudah oke, kemudian untuk gaming-nya sudah oke, terus kemudian buat multimedianya oke, daya tahannya awet. Dan itu sudah sangat memenuhi kebutuhan untuk sebagian besar user di user sosial media atau user yang memang kerjaannya cuma buat main game-game ringan ataupun sosial media itu sudah sangat cukup guys. Jadi kalian nggak perlu keluar budget lebih sebenarnya untuk smartphone kecuali kalian butuh fitur kayak NFC dan lain sebagainya. Maka HP ini sangat layak untuk kalian beli kok guys. Silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai HP Realme Narzo 30A ini. Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Kalau kalian punya pertanyaan seputar Realme Narzo 30A, juga silakan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.